Yang pada tempat itu berharap banyak pikiran yang menunjuk tentang kenapa Roni ada di apartemen teh. Harap dalam canggung Yen Capara dia memasukkan senyuman tipis untuk Yen hanya bisa tersenyum dan merujuk pada yang pertanyaan sebenarnya. Silakan duduk dulu Yen. Buatkan minuman untukmu. Ya duduk di sofa. Pikirannya berhasil berkecamuk di mana-mana. Ara datang dengan nampan yang berisikan 2 cangkir teh hijau dan beberapa makanan. Silakan diminum, ucap Ara dan membuat Yen sedikit canggung. Kabarku baik, bagaimana denganmu? Bolehkah Ara berbohong? Bagaimana dia bisa bilang jika kabarnya baik sedangkan dirinya dalam keadaan yang tidak baik? Kabarku juga baik, Uni. Ia tersenyum lembut. Jujur saja dia merindukan momen ini. Bagaimanapun juga Ara adalah kakaknya, walaupun sang ayah mengeluarkannya dalam sila keluarga. Maafkan ayahku dan ibu jadi mengalami hal sulit selama ini. Tiba-tiba saja yang mungkin masa lalunya tidak ada alasan untuk itu. Yang sedikit merasa tak nyaman dengan keadaan, apalagi melihat hari yang seperti ini. Tak masalah, semuanya sudah kembali membaik, ucap Harama dan angkan jauh di lubuk hatinya. Walaupun dia merasa kecewa dengan sang ayah, tetap saja rasa sayang pada saudaranya tidak hilang. Dia menyayangi Yen, begitupun dengan kakaknya. Dia pun menyayangi Jimin. Aku tak menyangka bahwa Teo memberikan apartemennya untukmu. Kenapa dia tidak bilang padaku? Kalau saja dia bilang, mungkin aku akan datang ke sini jika Jimin sedang dalam perjalanan bisnis. Tetap saja Oni, awas saja jika dia pulang, ucap Ian berapi-api. Mau tak mau harap pun ikut tertawa. Ini hal yang sangat mereka rindukan. Aku tak mengerti kenapa kau menyembunyikan Hara di apartemenmu. Seluruh Ian mereka baru pulang dan yang mendengar langsung menoleh. Cepat kau. Aku pergi ke apartemenmu tadi siang dan banyak berbincang dengan Harauni. Kau tahu Harauni sedang mengandung, ucap Ian antusias. Tidak tahu saja bahwa Theo sekarang sedang gemetar ketakutan. Beralih pada perasaan Theo, datang menyangka dengan apa yang diucapkan Ian. Ian datang ke apartemennya dan dia bertemu Hara. Lalu mereka mengobrol dan Ian bercerita seperti semuanya baik-baik saja. Sebenarnya apa yang Hara bicarakan pada Ian? Kau mendapat berita bahwa setiap apartemen harus datang dalam acara workshop di Jeju. Benar begitu? Ian sedang berkunjung di ruang dokter tampan dan di sana ada Yishi. Aku mengajaklah Hyuk bersamaku. Kau ajaklah dari bagianmu, setidaknya minimal ada 2 orang perwakilan. Aku tahu aku membawa Kyungsoo bersama aku dan juga Yem. Mungkin lusa kita berangkat. Pihak rumah sakit bilang bahwa kita harus berangkat sehari sebelum workshop dimulai karena supaya kita bisa istirahat sehari sebelum acara dimulai, dan kita akan tinggal di Jeju selama 1 minggu. Lea dan Ian mengaku
mengerti, dan setelah itu mereka membicarakan tentang hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan mereka. Jongkok berjalan santai sekali, dia akan bersenandung seperti moodnya sedang membaik sekarang. Apa Jimin ada di dalam? Tanya Jongkok pada sekretaris Jimin yang kebetulan baru saja keluar dari ruangan Jimin. Wanita yang diketahui sekretaris Jimin itu pun mengangguk hormat dan tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Jongkok. Ya, Mr. Park ada di dalam, Tuan. Ah, baiklah, aku bisa pergi. Sekretaris itu pun mengangguk hormat sebelum berlalu, namun suara Jongkok mengurungkan dirinya. Tunggu, ada yang bisa saya bantu, Tuan? Suara pintu terbuka membuat Jimin mengalihkan tatapannya. Ya, Jongkok yang datang. Entahlah, Jimin tak mengerti kenapa dia senang sekali berkeliaran di kantornya. Aku punya berita penting, katanya. Jimin hanya menatap malas lawan bicaranya. Jimin tahu jika Jongkok itu raja gosip, tapi apa sekarang waktunya pas untuk bergosip saat di jam kerja? Terlebih lagi percayalah, perusahaan Jimin dan Jongkok itu sangat jauh, dan Jongkok datang jauh-jauh hanya untuk bergosip di kantornya. Yang benar saja. Aku sedang tidak ingin bergosip. Jika kau ingin tahu, ucap Jimin malas. Memang benar, dia tak punya gairah bergosip hari ini. Jadi tolong siapapun bawa Jongkok pulang dari sini. Katakan dan cepat keluar dari sini. Jongkok tersenyum senang. Sekalem apapun aura Jimin saat asal Jimin pada akhirnya mau mendengarkan berita penting yang dia bawa jauh-jauh dari tempatnya. Malam minggu ada peresmian klubku yang baru. Ku harap kau datang, cici Jongkok. Bolehkah Jimin melemparkan buku tebal miliknya ke arah Jongkok saat ini? Ya, keluar kau dari ruanganku. Saya mengantarkan Ian ke bandara. Ian dan kawan-kawannya harus mengikuti workshop hari ini di Jeju selama 1 minggu. Jaga diri baik-baik, jangan terlalu lelah. Jika sudah selesai, cepat pulang dan jangan kemana-mana. Entahlah perasanya atau bagaimana, Taeyong sangat cerewet hari ini. Kau juga? Ya sudah, aku berangkat, oke? Ian bergegas memeluk Taeyong hanya 10 detik dan setelah itu terlepas. Taeyong mencium lembut kening sang istri, mengucapkan hati-hati dan melihat Ian pergi sampai tak terlihat. Setelah mengantar Ian, Taeyong pun memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Dia sudah izin dengan sekretarisnya bahwa dia tidak akan masuk hari ini. Lagi pula tidak ada jadwal penting hari ini. Hara panggil Taeyong. Dia menyusuri setiap ruangan dan dia tak menemukan Hara sampai pada kakinya membawanya ke arah dapur. Taeyong terkejut. Hara tergeletak di sana. Taeyong langsung menghampiri Hara yang tergeletak di sana. Panik, itulah situasinya sekarang. Dia menggendong Hara ke kamarnya, membaringkan wanita itu perlahan dan bergegas memanggil dokter. Tidak butuh waktu lama, bel pintu apartemen pun berbunyi. Mungkin dokternya sudah datang. Taeyong langsung bergegas membukakan pintu, namun ia dapat terkejut yang dia temui adalah seorang dokter yang sangat dia kenal.
Jimin hanya menganggukkan kepalanya, mengerti dengan melurus. Gitaris itu pergi dengan isyarat halus. Kepalanya pusing, entah kenapa sepertinya dia kurang sehat sekarang. Langsung berkata di sana nama adiknya. Ian menelponnya. Halo Ian. Oh siapa? Terdengar suara nyaring di seberang sana. Hei ada apa kamu menghubungiku? Rindu padaku? Mulai mungkin ini kelebihan Jimin pada dirinya narasi turnover yang benar saja tidak. Aku hanya ingin memberitahu sesuatu. Aku pergi workshop ke Jeju selama seminggu. Kemarin lusa aku ke apartemen Taeyong. Kau masih ingat kan di mana letak apartemennya? Tanya Ian dan Jimin hanya bergumam lalu setelah itu dia beli cangkir berisikan teh hijau yang sudah disiapkan untuknya. Belum sempat dari teh itu meluncur ke tenggorokannya, kini Jimin adalah jika dia harus tersedak minumannya sendiri karena perkataannya. Aku bertemu dengan dia dan ternyata aku tinggal di apartemen Taeyong sekarang. Tidak ada suara murung atau apa, yang ada hanya suara riang Ian yang memberitahu bahwa saudarinya kini tinggal di apartemen suaminya sendiri. Jimin bertahan, pikirannya berkelana. Bagaimana bisa dia tinggal di apartemen Taeyong, sedangkan saat dia bertemu Hara dia bilang hanya tinggal di gedung apartemen yang sama, bukan ruangan apartemen yang sama. Lagi dan lagi suara Ian yang riang memuliakan telepon yang masih tersambung. Aku juga senang mendengarnya. Bohong itu. Bohong siapa yang memang mendengar berita ini? Apa aku harus mematikan sambungannya? Aku harus berkumpul dengan teman-temanku sebelum take off sekalian. Ada nada sedih di sana saat sambungan telepon itu terpaksa harus berakhir. Oh, jaga dirimu baik-baik. Begitulah sama telepon itu terputus. Ribuan spekulasi bermunculan di otaknya tentang apa yang baru saja Ian bicarakan, membuat dadanya panas ketika napasnya teratur dan tanpa sadar Jimin mengepalkan tangannya kuat-kuat sampai suara gemerdukan gigi pun terdengar. Ian istirahatlah dulu, kau bisa menata bawaanmu nanti. Kau lihat Richard Yemi, salah satu dokter yang ikut bersama Ian ke Jeju. Ian mengangguk lemas. Dia berjalan konde menuju ranjang. Dia tidur tanpa mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Suara tukan-tukan pintu terdengar. Yemi segera membukakan pintunya. Dia melihat seorang lelaki tersenyum, lalu setelahnya dia bertanya, di mana Ian? Ian sedang tertidur. Sepertinya dia mengalami jadwal ucap Yemi menerangkan. Ya sudah, bilang padanya jika sudah merasa baik, kan aku mencarinya, dan juga jangan lewatkan makanan kalian. Lea pergi meninggalkan tempat dan Yemi pun kembali menutup pintunya. Kau tidak ingin menjawab pertanyaanku? Apa? Pertanyaanku sangat sulit untuk bisa kau jawab. Seorang laki-laki bertanya sarkas. Dia muak dengan keterdiamannya Taeyong, karena dia minta membahas spekulasi dalam otaknya seperti dibenarkan. Jika aku memberitahumu semuanya, apa yang akan kau lakukan? Dia menjawab dengan pertanyaan lagi, membuat Sion tergigit sinis. Tatapannya tajam menusuk. Jadi benar. Aku anggap jawabanmu iya. Dia masih terdiam, tatapannya tiba-tiba saja kosong. Beda dengan Seon yang mulai memunculkan aura kegelapan. Bahaya Nona tahu. Dia mulai lemah dan kepalanya masih menunduk dalam.
Charles yang mulai berkaca-kaca sekarang hatinya terasa sakit. Pilih salah satu dari mereka, atau kau tinggalkan mereka semuanya. Jangan menjadi manusia serakah, karena mereka pun punya hati yang bisa hancur kapan saja. Pikirkan kesalahanmu dan cari solusinya. Sebelum ia Nona tahu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana wajah kekecewaannya saat tahu bagaimana kelakuan suaminya